Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar dari rumah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak sekalian, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, kali ini kita masih dalam materi Rasul Idolaku. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai kisah teladan Nabi Daud alaihissalam, hari ini kita akan belajar mengenai kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, kerajaan yang dipimpinnya diwariskan kepada putra beliau, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, yang saat itu masih berusia 13 tahun. Sejak kecil, Nabi Sulaiman telah menunjukkan kepandaian dan juga keistimewaannya. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yaitu dapat mengendalikan angin dan juga mengendarainya. Wah, hebat bukan? Keistimewaan yang kedua yaitu Nabi Sulaiman tidak hanya dapat memerintah manusia, tetapi juga dapat memerintah bangsa jin. Nah, yang ketiga, Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Kemudian Nabi Sulaiman juga memiliki kerajaan dan kekayaan yang sangat melimpah. Nah, dan yang terakhir, merupakan raja yang adil, cerdas, dan juga bijaksana tentunya. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap memiliki sikap rendah hati, patuh, dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, di antara keteladanan Nabi Sulaiman yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, kita harus selalu adil dalam memutuskan suatu perkara. Dan yang kedua, kekayaan tidak boleh membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, kekayaan dan rizki harus membuat kita lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan yang ketiga yaitu kita tidak boleh menjadi manusia yang sombong. Dan yang keempat adalah kita harus memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Untuk kegiatan kalian di rumah, silahkan rangkum kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan tulis di buku catatan, serta cobalah untuk meneladani kisah keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk materi kita selanjutnya, kita masih membahas tentang Rasul Idolaku, yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Demikian untuk hari ini, tetap semangat belajar, beribadah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.